ketika banyak orang mencela Jokowi, orang bilang dia presiden kerempeng, kalau Fadlizon bilang dia presiden pelangap-longo. Tapi mau setuju tidak setuju, pelangap-longo ya, dia dulu, iya nggak langsung ya, tapi arahnya ke sana kan, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa kan kita tahu arahnya, tidak masalah. Nah, nggak apa-apa. Nah kalau menurut saya, mau dia kerempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang kerempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang kerempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Contohnya misalnya kalau kita bicara presiden dan DPR itu sama-sama lembaga tinggi negara. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika kemudian banyak media sekarang sedang menyerang DPR karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa, coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Saya juga anggota DPR bos. Artinya kita bisa buka-bukaan banyak tentang DPR kalau memang kita mau buka-bukaan. Tapi saya tidak mau, kenapa? Saya coba menjaga marwah DPR dan marwah presiden sebagai sesama lembaga tinggi negara, produk pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Bagaimanapun juga menurut saya ada koridor kita berdemokrasi di mana nilai-nilai etis itu juga harus kita jaga. Nggak bisa kita menggunakan atas nama kebebasan mencaci maki orang, atas nama kebebasan memfitnah orang, atas nama kebebasan menyebarkan kebohongan dan sebagainya, atas nama kebebasan kita menghakimi kepintaran orang, kecerdasan orang dan sebagainya. Kebebasan itu bukan seperti itu. Kebebasan yang kita perjuangkan dulu ketika saya di jalan dan Pak Fadlizon ada di MPR saat itu, karena setahu saya Pak Fadlizon ini juga diangkat sebagai utusan golongan ya, tahun 98 dari pemilu 97 yang angkat kalau tidak salah Soeharto, kalau tidak salah, iya betul. Ya betul, dan saya waktu itu di jalan. Jadi saya lebih memahami persis tentang kebebasan yang kita perjuangkan tentunya. Nah, itu yang saya harapkan beginilah. Kalau memang kita mau berkompetisi, ayo kita berkompetisi dengan baik. Kalau memang kita mau memilih presiden, ayo kita sama-sama memaparkan visi dan misi. Bahwa kemudian sebelah sana, sampai hari ini saya belum tahu program-programnya apa, saya belum tahu visi misinya apa, dan rakyat juga tidak tahu visi misinya apa. Baiknya itu yang dibuat, itu yang disampaikan langsung pada rakyat. Bagaimanapun juga Jokowi tidak perlu berbicara terlalu banyak tentang visi misi lagi sebenarnya, karena sudah jelas apa yang dilakukan betul-betul untuk kepentingan rakyat. Banyak orang kemudian mengatakan, ngapain sih kita bangun jalan, emangnya rakyat mau makan aspal, emangnya rakyat mau makan semen. Tapi menurut saya bagaimanapun juga kita tidak mungkin membangun apapun tanpa jalan. Nggak mungkin kita bangun pabrik tanpa jalan, nggak mungkin kita bangun industri perkebunan tanpa jalan, tidak mungkin kita bangun sawah tanpa jalan, tidak mungkin kita membangun distribusi apapun tanpa jalan. Artinya pilihan yang dilakukan oleh Jokowi sudah sangat tepat. Nah persoalannya adalah, mau nggak kita jujur mengakui itu? Orang menakut-nakuti sekarang pada rakyat bahwa hutang kita sudah sangat besar. Tapi sebenarnya tingkat kebahayaan utang, perbandingannya dengan rasio PDB dan sebagainya, yang membuatkan DPR Bang Karni. DPR membuat sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa kalau rasio perbandingnya belum sampai 60%, belum bisa dikatakan berbahaya. Tapi anehnya DPR juga yang kemudian mengatakan sudah berbahaya. Ini tidak konsisten juga menurut saya teman-teman di DPR dalam melihat tentang hutang. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, ekonomi apa yang dikhawatirkan? Sampai hari ini ketika kemudian orang bilang reuni 212 ini bisa berdampak terhadap elektabilitas, sambil kita menunggu hasil survei, kita lihat sebenarnya apa yang paling sensitif ketika ada sebuah akumulasi massa sangat besar. Biasanya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sampai hari ini fine-fine saja, justru nilai tukar semakin menguat dari hari ke hari. Artinya bahwa secara ekonomi tidak berdampak, secara elektabilitas pun menurut saya tidak berdampak buruk terhadap Jokowi. Kenapa? Rakyat akan melihat bagaimana kemudian Jokowi sebagai presiden yang paling sering dihina oleh orang itu ternyata mampu kemudian menjaga Indonesia tetap kondusif saat menjelang pemilu yang diselenggarakan bersama dengan Pileg.